Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Angkatan 4 Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Pada video kali ini, kami akan membahas analisis isu vaksinasi COVID-19 yang telah kami analisa sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, berikut profil dari anggota kelompok kami. Saya sendiri, Eka Nurlaela, dan 2 orang rekan saya, Bapak David Pusa dan Ibu Ana Yuliana. Tahapan pembahasan pada video kami yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pra-analisis dengan mengidentifikasi isu menggunakan metode pentahelik. Yang kedua ada menafis isu, pemecahan isu vaksinasi dengan metode USG. Yang ketiga ada analisis isu, yaitu menganalisa masalah menggunakan metode Fishbone dan SWOT. Yang terakhir, ada strategi pemecahan masalah dengan menggunakan metode SWOT. Sekarang kita berkenalan dulu dengan COVID-19. Apa sih itu COVID-19? Jadi, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Terdapat beberapa isu tentang COVID-19. Di antaranya, yang pertama, adanya varian baru virus COVID-19. Yang kedua, vaksinasi COVID-19. Yang ketiga, tingkat penularan virus COVID-19. Beberapa isu tersebut menjadikan dasar analisa kami. Langsung saja masuk ke pembahasan yang akan disampaikan oleh Bapak David Pusa. Untuk selanjutnya yaitu analisis dengan cara pentahelik. Di sini analisis pentahelik yang terdiri dari beberapa unsur. Di antaranya adalah yang pertama unsur peneliti, yang kedua apakah ada sesuatu atau yang salah dari unsur pemerintah, yang ketiga dari masyarakatnya, yang keempat media massa, dan yang kelima yaitu dari akademisi. Kalau dari pemerintah sendiri, kelompok kami menangkap atau mendengarkan atau melihat ya, pemerintah sendiri mengeluarkan Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Mungkin itu cara pemerintah yang serius untuk menangani isu COVID-19 ini, yaitu dengan mengeluarkan Perpres nomor 99 tahun 2020 sebagai kebijakan untuk menanggulangi dan menekan persebaran virus COVID-19 ini agar perekonomian nasional kembali pulih, tidak terpuruk akibat adanya wabah COVID-19 ini. Sedangkan dari masyarakat sendiri, saya lihat masyarakat melaksanakan yang dianjurkan pemerintah untuk melakukan vaksinasi ini dengan antusias ya, mengikuti melaksanakan anjuran pemerintah, yaitu untuk melakukan vaksinasi guna menekan penyebarannya. Kami lihat banyak masyarakat datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Yang pertama mungkin dari
petugas kesehatan dulu, yang kedua selanjutnya aparat, yang ketiga masyarakat. Dan alhamdulillah saya lihat masyarakat Indonesia menyadari pentingnya melakukan vaksinasi COVID-19 ini supaya menekan penyebaran virus. Sedangkan media massa mengabarkan atau menginformasikan penyebaran informasi positif terkait vaksinasi COVID-19 sehingga peningkatan animo masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi tersebut cukup antusias atau baik. Sedangkan dari akademisi memaparkan atau menjelaskan memberikan penjelasan kepada masyarakat akan manfaat vaksinasi guna menekan penyebaran virus COVID-19 serta meningkatkan sistem imun pada tubuh kita. Untuk peneliti di sini dijelaskan telah tercipta vaksinasi COVID-19 yang aman bagi masyarakat. Soalnya udah terbukti, lalu dilakukan beberapa kali uji coba sebelum kepada manusia, yaitu kepada hewan. Menjelaskan kepada masyarakat akan manfaat vaksinasi COVID-19 dalam meningkatkan sistem imun tubuh terhadap paparan virus COVID-19 yang berkembang saat ini. Untuk selanjutnya, kelompok kami pada tahapan ini menggunakan analisis USG atau dengan kata lain urgensi serosenus grow. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 sampai dengan 5 atau 1 sampai dengan 10. Isu yang memiliki total skor tinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian urgensi, serosenus, dan grow dapat diuraikan sebagai berikut. Urgensi, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Untuk serosenusnya, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah lain. Kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan, perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah dapat menimbulkan masalah lain atau masalah baru yang lebih serius. Untuk grow, pengertiannya itu seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin memburuk jika isu tersebut dibiarkan. Pada isu masalah ini kelompok kami memberikan 3 varian, yaitu isu masalahnya varian baru virus COVID. Urgensinya kami beri nilai 5, serosenusnya 4, dan growth-nya 3. Isu masalah varian atau kategori yang selanjutnya yaitu vaksinasi COVID-19. Kami memberikan nilai urgensinya 5, serosenusnya 4, dan growth-nya 5. Sehingga total 14. Untuk yang ketiga yaitu tingkat penularan virus COVID-19. Kelompok kami memberikan penilaian untuk urgensinya 3, sedangkan untuk serosenusnya 4, dan untuk growth-nya 4, sehingga penilaian 11. Jadi
dari kategori ketiga kategori yang tadi. Yang pertama varian virus dengan total 12, vaksinasi dengan COVID total 14, dan tingkat penularan virus COVID-19 itu 11. Jadi jadi total yang paling tinggi yaitu yang vaksinasi COVID-19. Dari isu kontemporer yang kelompok kami angkat, kami menggunakan teknik analisis diagram Fishbone. Diagram Fishbone adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Diagram ini sering disebut juga dengan diagram sebab akibat. Fungsi dasar dari diagram Fishbone adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Dari diagram Fishbone ini, kami menemukan beberapa permasalahan. Yang pertama, dari segi manpower-nya. Penyebabnya yaitu pemahaman masyarakat tentang vaksin yang masih sangat minim. Yang kedua, masyarakat masih banyak yang ragu terhadap keamanan dan keberhasilan vaksin. Yang ketiga, mindset masyarakat yang menganggap dirinya kebal terhadap virus corona ini. Yang kedua, dari segi mesin, yaitu fasilitas pendukung vaksin yang masih sangat minim. Yang ketiga, dari segi metode. Penyebabnya yaitu 1. Minimnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya vaksinasi. Yang kedua, keterjangkauan pelayanan vaksin yang masih belum merata. Yang keempat, dari segi material. Penyebabnya yaitu 1. Ketersediaan vaksin yang masih sangat terbatas. Kedua, yaitu produsen vaksin merupakan negara di mana virus corona 19 ini berasal, yaitu dari negara Cina. Yang terakhir yaitu dari segi environment-nya atau lingkungannya. Penyebabnya yaitu berkembangnya informasi yang tidak jelas di masyarakat, banyaknya hoax dan teori-teori konspirasi tentang vaksinasi COVID. Yang kedua yaitu masih banyaknya masyarakat yang ragu akan keberadaan COVID-19 ini. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan masih tingginya masyarakat yang anti vaksin COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, mari kita analisis isu kontemporer mengenai tingginya masyarakat yang anti vaksin dengan menggunakan metode SWOT, yaitu suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Dalam metode SWOT ini ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu strength atau kekuatan. Dari isu kontemporer ini, faktor kekuatannya yang pertama adanya dukungan pemerintah untuk melaksanakan program vaksinasi. Yang kedua, keinginan masyarakat untuk memerangi COVID-19. Yang ketiga, pemerintah ingin meningkatkan kembali perekonomian masyarakat. Faktor internal selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan, yaitu 1. Belum optimalnya sosialisasi terhadap vaksin COVID-19. 2. Minimnya pemahaman masyarakat tentang vaksinasi COVID-19. Yang ketiga, terdapat beberapa masyarakat yang masih ragu serta menolak program vaksin. Yang keempat, jumlah vaksin yang masih sangat terbatas. Kemudian dari faktor eksternalnya, yang pertama opportunities atau peluang. 1. Terbukanya pola pikir masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Yang kedua, pemberian vaksin gratis kepada masyarakat. Yang ketiga, sebelum didistribusikan di Indonesia, vaksin COVID-19 terlebih dahulu diuji keamanan dan kehalalannya oleh para ahli. Yang keempat, pemerintah dan tenaga kesehatan menjalani uji coba vaksin untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 adalah aman. Yang terakhir dari faktor eksternal yaitu threat atau ancaman. Beberapa faktornya yaitu banyak masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan karena merasa sudah divaksin. Yang kedua, adanya provokasi kepada masyarakat yang menyebutkan vaksin tidak aman dan halal. Yang terakhir, maraknya teori konspirasi yang beredar di media massa.
Lanjut, kita masuk ke strategi pemecahan masalah dengan menggunakan analisis SWOT. Ada 4 faktor. Yang pertama strength, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang manfaat vaksinasi. Yang kedua weakness, yaitu dengan melaksanakan sosialisasi secara optimal tentang vaksinasi COVID-19. Yang ketiga opportunity, yaitu dengan memberikan vaksin secara gratis dan menyeluruh. Yang keempat threat, yaitu dengan memberikan berita dan informasi yang positif tentang vaksinasi COVID-19. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.